It's all about the lies I've told. It's all about Halo semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Siap mau bacain energi hari ini, energi kolektif energi hari ini ya. Kali-kali bisa bantu fokusnya energi hari ini kemana gitu. Alright, Mystical Wisdom. Yay. Dolphin, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Happy aja lah. Pikir boleh, tapi jangan terlalu dipikirin ya kan? 3 kartu dari tarot untuk energi hari ini ya kan. Hari ini gerhana matahari, nggak tahu ya gue ya, di sini kelihatan nggak ya dari Indonesia, dan kapan persisnya jam berapanya gue juga nggak tahu. Apa besok ya? Hari ini sih mestinya tanggal 21 solstice. Tujuannya kita kan lebih maju ya. Solstice. Page of Wands, Knight of Wands, Four of Pentacles, Knight of Pentacles. Oke. Knight of Pentacles itu energinya Virgo ya. Virgo itu ruler, dia di rumah ke-6 pada umumnya ya. Dia yang selalu berpikir, karakternya Virgo tuh gimana sih? Perfeksionis ya kan, menganalisa segala hal sampai detil ya kan. Suka menganalisa segala sesuatu, sangat terorganize gitu, semuanya terorganisasi dengan baik. Rumah ke-6 itu tentang kesehatan ya, tentang kebiasaan dalam bekerja, pelayanan kita terhadap orang lain. Oke. Itu energinya Virgo secara general. Sekarang kita kan di Gemini ya, Virgonya ada di Gemini, Cancer ya, Virgo rumah, home, family, roots. Gila, ini kita selalu udah berapa lama ya kita selalu difokuskan pada rumah, karena work from home ya, WFH, work from home ya. Jadi kita dipaksa untuk fokusnya di rumah, tentang self care, tentang emosional kita, tentang ibu kita, tentang istri ya, tentang anak, tentang feminine side kita, emosional kita. Dan seperti gue bilang tadi, Virgo itu dia ingin melihat semuanya teratur, terorganisasi ya kan. Begitupun di rumah gitu, dia suka perfeksionis, dia suka melayani ya,
tapi dia juga yang melihat tentang kesehatan. Udah cukup sehat belum di rumah gue? Energinya sehat nggak? Coba direnungkan, coba dilihat, disimak, diobserv lagi. Karena yang terlihat belum tentu seperti adanya. Makanya di sini lebih ke emosional, ya, self care. Secara emosionalnya pada sehat nggak? Anak-anak, istri, suami, pembantu. Karena rumah itu dimana kita tinggal. Rumah itu adalah badan kita juga rumah kita. Apapun, apalagi sisi emosional itu menurut gue kayak COVID ya, kayak corona. Penyakitnya nggak kelihatan siapa yang sakit. Karena secara emosional itu physically nggak kelihatan kan, emosional ya. Sakit batin itu nggak tampak, tapi di energi dia mainnya. Jadi self care itu penting. Abusive ya, abusive itu apalagi emotional abusive ya, kontrol yang menguasai, yang ingin mengontrol atau menguasai orang lain, itu adalah sesuatu yang abusive secara emosional. Abusive itu apa ya? Abusive itu abusive itu apa ya? Abusive itu udah bahasa Indonesia apa sih abusive? Melanggar ya, menyakiti secara emosional itu dampaknya jauh lebih parah dibanding fisikal. Karena kalau luka bisa langsung sembuh sendiri dia, ya kan. Kalau secara emosional udah nggak kelihatan ya, dan itu dampaknya lebih hebat. Jadi sadar akan emosional kita sendiri dengan orang-orang rumah sekitar kita, itu sangat penting, sangat penting untuk, karena keluarga adalah lingkungan terkecil kita kan, di mana kita gede, di mana kita besar, di mana kita membentuk karakter kita juga dari situ. Apalagi untuk anak-anak ya. Jadi bagaimana kita juga memberi contoh atau memperlakukan satu sama lain, itu penting banget untuk disimak, diperhatikan gitu. Oke, kartu pertama adalah Page of Wands. Page of Wands itu page, message ya, pesan yang menggairahkan, pesan yang bikin semangat gitu. Tapi ya page itu ya sekedar hai, sekedar hai, tidak ada bibit bobotnya, nggak ada. Hai, sedang apa? Basi banget ya. Gitu deh, pokoknya ini tentang kalau Page of Wands itu tentang
gue ada loh gitu, gue eksis loh gitu. Nggak penting mau buat, kalau buat gue yang nggak penting. Ada yang suka kayak gitu, ada yang suka tebar pesona gitu kan, apa namanya, hai sana sini gitu. Aduh, kalau gue sampai kasih lo waktu dan lo nggak bisa menggunakan waktu gue yang gue kasih ke lo dengan baik, lo sama saja menyia-nyiakan waktu yang gue kasih. Gitu aja. Kalau cuma sekedar dimana hai hai hai, rak. Kalau gue, ya kan, setiap orang bebas. Kartu kedua, The Knight of Wands. The Knight of Wands itu energinya Sagittarius. Sagittarius itu biasanya dia yang rule rumah ke-9, tentang travel, tentang filosofi, wisdom, agama, dogma, foreign ya, cross kultural, pertukaran budaya, belajar, higher education, Sagittarius. Nah sekarang kita Gemini. Sagittarius ada di mana? Di relationship. Balik lagi ke relationship, ya kan. Relationship kita di hari ini ya, minta difokusin tuh, minta di garis bawain, disimak, di observe. Yang di rumah juga, ya kan, pasangan, suami istri, anak, itu semua relationship, by the way. Relationship itu kan hubungan antara satu dengan yang lain ya. Bukan masalah pacar, bukan masalah ini, tapi teman pun juga hubungan. Relationship ya. Jadi bagaimana kita, kesadaran kita dalam bersosialisasi, itulah relationship ya. Nah, karakternya si Sagittarius dalam bersosialisasi itu agak-agak gimana gitu kadang-kadang ya. Dia terkenal sebagai player. Kenapa? Karena dia datang dan pergi seenaknya gitu. Nggak kayak nggak punya respect gitu loh sama orang lain. Kesannya. Ya biarin aja orang berkesan, ya kan. Dan si Sagittarius ini kan suka freedom ya. Dia mau kebebasan, dia mau independen, dia mau nyoba sana sini, nyoba sana sini, player gitu kan, mau nyoba sana sini. Kayak nggak punya respect kan sama orang-orang lain di sekitarnya gitu. Siapa yang dicoba lagi, kan? Kesannya ngetes orang gitu, kesannya suka ngetes orang atau ngetes situasi. Oh well, di sini kita intinya dalam bersosialisasi kita butuh kesadaran yang lebih tinggi dalam menghargai, menghormati orang lain ya, karena apalagi dengan gerhana matahari ini kan ya, gerhana matahari ini dia ingin memberi terang gitu, memberi kebenaran, menunjukkan kebenaran, memberi terang kepada kegelapan yang selalu diabaikan, yang selalu kita abaikan ya. Artinya kan kita ignore ya, kita abaikan dan akhirnya kita lupakan. Nah itu energi gerhana matahari ini dia akan menaikkan itu menaikkan hal-hal yang kita suka abaikan gitu. Termasuk kalau memang itu diri kita sendiri yang kita abaikan, itu pun kita dinaikkan gitu. Artinya kita selalu mengalah untuk demi memberi pelayanan kepada orang lain ya. Artinya kita tidak self care enough ya. Kita mengabaikan diri kita, waktu kita, energi kita
hanya untuk melayani orang lain, itu nggak benar gitu. Dan begitu juga sebaliknya, pokoknya sesuatu yang timpang nggak, ya nggak sehat gitu. Kalau kata si Virgo ya nggak sehat. Kalau kata si Covid gitu kan, nggak kelihatan nih secara emosional, lu nggak kelihatan ya, Covid pun kayak gitu kan, lu sakit apa enggak tiba-tiba mati ya kan? Maksudnya nggak, gejala-gejalanya sama kayak, ya maksudnya selama 2 minggu dalam karantina kan kita nggak tahu ya. Nah dalam 2 minggu yang itu kan orang bisa kena aja ya, bisa ketularan ya. Siapapun bisa kena kalau kita nggak jaga diri dalam bersosialisasi, kalau kita nggak punya kesadaran dalam bersikap dan berhubungan dengan orang lain, kita juga bisa menularkan itu, ya nggak? Energinya sama, dengan emosional sama. Ya. Kalau kita tidak mawas diri dengan energi yang kita punya, energi yang kita bawa, kita menularkan kepada orang lain energi-energi yang kita pun sendiri tidak sadari penuh seperti apa sih. Energi itu nular, energi itu mempengaruhi gitu, ya kan? Dan seberapa dalam atau seberapa intensitasnya, seberapa hubungan kita dengan seseorang, sesuatu, itu juga mempengaruhi energi ya. Di saat kita intensitas dalam semakin kita intens, semakin energinya besar ya kan, energinya semakin besar, dan itu kadang mengambil porsi dari energi kita sendiri, sehingga tercreate ketergantungan, karena porsinya energi kita dan orang itu ya, pertama nggak seimbang. Kalau intensi jauh lebih besar, taruhlah 60% atau nggak 70%, berarti energi kita sendiri cuma 30%. Di saat kita kehilangan dia, saat dia jauh dari kita, atau saat ini kita merasa jauh, berkurang, dan merasa tidak berharga, merasa lack of everything gitu, kurang. Padahal itu cuma merasa ketergantungan gitu. Nah itu, rasa itu yang harus kita waspadai, energi-energi itu yang harus kita waspadai. Energi yang seperti apa sih yang kita lagi pegang, yang kita punya? Energi cangkir gua, energi mobil gua, energi pacar gua berapa? Energi ini gua berapa? Energi rumah gua berapa? Energi kerjaan gua berapa? Semuanya harus 100%. Kan gitu. Kalau mau hitung-hitungan lainnya Virgo ya. Kartu terakhir adalah 4 koin yang tidak mau let go, holding too tight to your coins, to your materials. Jadi ini punya gua, enggak baru-baru nawarin ya kan, enggak gitu. Mau dibilang irit, mau bilang nge-save, bisa juga saving ya kan, saving bisa, cuman ya itu tadi, waspada akan energinya. Irit sama medit irit sama medit kan bedanya tipis ya, bedanya di kegunaan dan intensi kita. Nah energinya itu yang paling penting, niatnya kita dalam berhubungan atau dalam mempunyai aja udah beban. Mempunyai itu
Semakin kita punya, semakin kita terbebani. Semakin kita nggak punya, semakin kita tidak terbebani. Ada loh yang ketawa dengan statement itu. Coba dipikir-pikir lagi. Kebebasan itu hanya dimiliki oleh mereka yang tidak takut akan kehilangan. There's nothing to lose gitu loh. Itu adalah suatu kondisi yang mana kebebasan secara hakikatnya ya kita ini cuman badan kita seperti saat kita lahir. Seperti bayi lahir pun telanjang. Dan itulah kita yang tidak punya apa-apa sebagai manusia. Tapi kita menambah. Dan itu kita semakin tua pun semakin terbebani. Tambah pikiran, tambah energi itu, tambah energi ini. Dan semakin kita untuk memiliki itu sendiri juga ada racun. Karena begitu kita punya keinginan untuk memiliki, kita sudah menghilangkan kepuasan dari sesuatu itu gitu, suatu materi itu gitu. Contoh, wih keren banget tuh itu. Begitu kita udah punya, ya nggak lama udah ilfil ya, bikin ilfil. Jadi kadang-kadang memiliki itu malah menghilangkan rasa ya kepuasan dari sesuatu itu gitu. Kegunaan dari sesuatu itu begitu kita memiliki hilang. Coba deh direnungin. Ini artinya tidak mau merelakan, melepaskan apapun yang dia punya. Ego, pride, dalam menguasai, mengontrol, yang menutup dirinya sendiri, yang akhirnya menutup. Jadi ini semua ego yang menutup dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena kita, dengan kondisi yang seperti ini, kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, berkata-kata, dan apapun itulah gitu ya. Kita menutup diri secara otomatis. Kenapa? Karena kita takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jadi kita malah menutup diri. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, takut ini. Takut intinya. Kalau orang kan banyak yang saya bilang, choose love, not fear. Pilih cinta, bukan takut. Kenapa? Di saat kita memilih cinta, kita memberi. Apapun itu. Tapi kalau takut, ya, kita melakukan sesuatu karena takut. Mau dibilang karena cinta gitu, maksudnya gini. Contoh. Lu punya keluarga lu berantakan
keluarga lo berantakan, asli berantakan. Okay. Demi anak lo, gitu, demi anak lo, karena lo takut dengan lo cerai, dengan lo pisah, ntar anak lo gini. Itu semua karena takut, bukan karena lo cinta, bukan. Karena lo takut, karena lo cemas, karena lo khawatir, ya. Yang mana, balik lagi, energi dari apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan jadi kenyataan. Karena energi yang kita create dari takut, itu apa? Kecemasan, dan kita menutup diri, bahkan di dalam rumah kita sendiri, ya. Kita menutup diri, hubungan antara suami istri, anak-anaknya, selalu waspada karena ingin saling menguasai, ingin saling mengontrol. Nggak ada yang lepas, nggak ada yang bisa menjadi dirinya sendiri. Emotional abusive. Dan siapa yang nggak tertekan di rumah kayak gitu? Adanya cuma saling menuntut akhirnya. Dia harusnya begini, itu harusnya begini, dia harusnya begini, kamu harusnya begini. Gile. Kalau ada tegangan volt itu berapa ya? Nyaman gak? Well, you can fake it. You can fake it. Tapi emosional lu bisa fake it gak? Lu bisa fake it. Ini namanya pembunuhan karakter. Sekali lagi, fake kalau kalian ingin tampil sebagai keluarga yang baik-baik saja di muka umum, di publik, ya, di tetangga, ya. Satu, artinya kalian bohong. Dan bohong, ulang lagi, bohong, kebohongan itu adalah yang paling pertama kita membohongi adalah diri kita sendiri. Kita mencoba menjustifikasikan tindakan kita itu benar adanya, ya. Siapa yang pertama kali kita coba bohongi? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan itu akan terus berkembang. Kebohongan-kebohongan itu akan terus berkembang, dan kita selalu makin menjaga sikap, menjaga diri untuk tetap terus bermain sandiwara, ya. Sakit nggak untuk tidak menjadi diri sendiri? Sakit nggak kemana-mana harus bertopeng? Sakit nggak? Yang namanya kebebasan itu emang mahal harganya. Mahal. Ego, pride, dan being humble, mengakui diri sebagai sampah. Suatu kemampuan. Bukan berarti harus menjadi sampah. Karena dengan adanya pengakuan akan kekurangan dari kita harus mampu juga untuk menjadi lebih baik. Bukannya pasrah, tapi mungkin jangan pasrah itu gini. Kebanyakan orang bilang pasrah itu kenapa? Gue ngelihatnya konotasinya lebih ke ini ya, ke males. Ya udahlah, mau diapain lagi? Gue paling nggak bisa tuh terima kayak gitu. Itu pasrah. Makanya gue lebih suka dengar kata berserah, ya, berserah dibanding pasrah.
Karena pasrah lebih konotasinya, kalau orang-orang tuh kalau udah ngomong pasrah tuh beneran pasrah gitu. Terus yang cuman isinya berdoa mulu tuh supayanya nggak ada. Ya elah gitu kan, lo pikir Tuhan bakal jatuhin gitu dari langit jedar gitu? Nggak mungkin lah ya kalau nggak pakai effort gitu kan. Emangnya gitu. Berserah itu tetap kita masih punya upaya, kita masih punya niat untuk melakukan sesuatu yang kita inginin. Pasrah tuh kadang-kadang punya mau juga udah enggak, ya jelas aja gitu kan. Tapi terus masih mau berdoa, berdoanya kena suatu kontradiksi yang gue masih nggak habis pikir kalau buat gue sih, kalau ngeliat orang-orangnya. Berserah itu maksudnya gue akan berusaha tetap mencapai apa yang gue mau, apapun itu, tapi tidak mengontrol, tidak menguasai, atau bahkan tidak berekspektasi untuk resultnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Karena kalau kita udah masih ini harus begitu, itu harus begini, itu harus begitu, you playing the God role. Lu mau jadi Tuhan kan gitu? Ya nggak juga kan gitu. Maksudnya, dan kebanyakan orang-orang seperti itu sih gitu. Itu aturannya gitu, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya mulai harusnya gitu. Salah nih, udah mulai ngejat sana sini. Wah, capek deh ya kan. Udah banyak ngobrol ini. Apa namanya, gadis guidance message dari semesta, advice untuk hari ini buat kita semua makhluk sosial ya, dalam bersosialisasi. Awareness-nya seperti apa, kesadarannya seperti apa yang harus kita punya. Divine passion loh. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Divine passion. Jujur dengan diri kamu sendiri, apa sih keinginan yang paling mendasar dari dalam hati kamu? Tanpa ada passion ya, tanpa ada hasrat, tanpa ada itu, tanpa ada api itu ya, fire itu, flame itu, kita nggak punya niat hidup. Hidup pun nggak ada rasanya, hambar. Nah sekarang ini maksudnya kita untuk lebih fokus lagi dan jujur, apa sih yang benar-benar gue sukain, apa sih yang benar-benar bikin gue seneng, happy. Bukan gue harusnya happy gitu. Lu bisa tajir setajir-tajir, lu bisa bilioner, lu bisa sengetop-ngetopnya umat ya, tapi belum tentu mereka itu happy. Apa yang bikin lo happy? Kalau Jim Carrey bilang, gua doain semua orang bisa kaya, semua orang bisa tajir, semua orang bisa ngetop, biar semua orang juga tahu kalau bukan itu intinya dalam hidup. Semua orang bisa merasa punya semua terlengkapi, tercukupi, tapi tetap gak happy.
fokus hari ini adalah apa sih yang kita mauin, apa sih yang bikin kita happy, bukan kita mauin, apa yang benar-benar bikin gua happy. Hidup gua berguna buat macam-macam ya setiap orang ya. Nah sekarang apa gue tambahin apa kesuksesan menurut diri kamu sendiri? Yang dimaksud sukses itu apa? Setiap orang punya arti yang berbeda, definisi dan deskripsi yang berbeda untuk sukses. Sukses material, sukses ini, sukses itu, ya kan? Oke, semoga bermanfaat. Makasih, like, share, subscribe ya. Kalau mau donasi, nggak gue tambahin QR di belakang, tapi di zodiak yang lain. Makasih, sampai ketemu besok ya. Happy solstice days. It's all about life and death. It's all